Lihat guys, keren kan guys? Nah, kita bakal kenalan guys sama mobil yang satu ini ya. Ini mobil terlaris ya, series 3. Ya, dia iDrive yang terbaru. Dan pastinya benar-benar futuristik ya guys. Ini mobil apa sih Cuk? BMW G20 320 eSport LCI tahun 2023. Nah, mantep banget guys pokoknya guys. Pertama kita bahas tuh apa sih Cuk? Dari depannya dulu kali ya, Dre. Oke, ya. boleh. Nah, ini yang paling tertarik sama gue ini sebenarnya dari headlights-nya sih. Headlights-nya dia tuh, kalau dilihat tuh di adalah tuh beda. Dia Iya. bentuknya udah di atas nih. Iya. Kalau yang sebelumnya kan dia di bawah tuh. Iya betul. Kalau sekarang udah di atas jadi kayak alis gitu. Ya, untuk yang tahun sebelumnya ya, yang belum facelift dia kan tajam ya matanya. Tajam, Ya. betul. Tapi ini dia lebih clean, dibuat lebih clean. Terus untuk kidney grillnya juga dia nggak hilang ciri khasnya. Betul. Overall di LCI ini yang paling bentuknya ngebedain itu dari headlights sama dari bentuk bumpernya Dre. Nah tuh dia bentuknya V gitu. Oh iya benar. Ya bentuknya V dan dia juga udah lengkap guys ya sama sensor untuk ADAS-nya guys. Bisa disimpulkan dari tampak depan ya, ini lebih kelihatan clean look dan simple. Tetap oke banget lah sebenarnya, termasuk sporty juga ya. Kita sekarang ke sampingnya kali ya. Boleh yuk, Sekarang kita masuk ke bagian samping ya. Betul, di bagian samping ini sebenarnya kalau secara dimensi itu overall sama deh, Sama ya? yang sebelumnya. Ya. Karena dengan panjang 4,7 meter ya plus minus, dengan lebar 1,8 Ya. dan tingginya 1,4. Ya nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan kecuali kemungkinan ada di velgnya, model Velg sih, velgnya iya. aja ya. 18. Oh 18, Oh, oke. 18 sebenarnya ya normal-normal aja dari Normal ya. Dan dia untuk desainnya kayaknya Y-spoke ya. Ya betul. Ya Y-spoke, terus dia untuk garis kurang lebih hampir sama, tapi jauh lebih tajam juga ya. Jauh lebih tajam. Untuk lampu sen teman-teman, untuk lampu sennya dia udah LED ya. Dan yang paling gue suka ya untuk samping ini, dia itu ada aksen list di windownya ya, Ya. warna hitam. Betul. Jadi kombinasi putih dan hitamnya itu dapat banget. Sekarang kita ke belakangnya kali Cuk ya. Ya, langsung ke belakang. Ya, untuk bagian belakangnya ya, Dre ya. Bagian belakangnya ini sebenarnya nggak ada signifikan yang berbeda ya. Iya. Cuma yang bisa kita lihat itu dari moldingan bumpernya terutama. Oh, iya, beda moldingan ya. bumpernya beda nih ya. Iya, iya. Dari si namanya ini mata kucing ya. Kalau Iya. saya bilang mata kucing ini beda nih bentukan tempatnya. Iya. Sama di 320 ini sudah memudahkan kita juga karena dia sudah dilengkapi dengan power backdoor. Jadi sebelumnya ya guys ya, tahun 2003 ke bawah dia tuh belum PBD guys. Tapi yang ini udah PBD ya, udah Betul. PBD. Kapasitas bagasinya luas banget, memadai ya guys ya. Ini sekitar 480 liter. Ya ini bisa banget nih buat bawa perlengkapan golf, perlengkapan ngampus, pokoknya oke banget. Bawa cewek juga masuk ya. Masuk nih guys nih. Coba kita tes kali ya guys ya. Ya guys, saya dua lah di sini. Ya, pokoknya ini benar-benar mantep banget sih guys. Benar-benar mantep banget, dia ada PBD juga ya. Jadi untuk eksterior kita udah bahas nih guys ya, untuk secara tuntas, secara kelar. Kita udah bisa lihat ya untuk perbedaan-perbedaannya yang nggak Betul. terlalu major ya. Tapi kita sekarang bakal lihat ke dalamnya yang bakal bikin teman-teman pasti tahu perbedaannya. Ya. Oke, sekarang kita udah masuk di interiornya. Menurut gue yang paling beda udah pasti di sini. Iya, betul. Nih guys ya, ini kita udah kayak orang-orang yang mau jual insurance ya. Jadi bawa tab kemana-mana, ini oke banget, luas Panjang banget ya. ya. Long screen ya dia, ini Long iDrive 8. Dan yang paling gue notice juga yang pasti ini ya. Ya betul, baru gue pengen bahas nih. Ya, persneling guys ya. Persnelingnya tuh benar-benar rata banget, nggak ada jadi di sini. Jadi Iya. benar-benar cuma ditinggal klik ke bawah, klik ke atas, Iya. dan sama Dia tinggal pencet aja. pencet. Ya. Jadi lebih clean ya Cuk ya. Betul, lebih clean banget Lebih clean. kelihatannya. Isi AC-nya bentuknya berbeda. Ambient light semua tetap pada tempatnya Ya, juga totally sebelumnya. sama ya. Cuma sayangnya kita harus merelakan salah satu fitur yang sebelumnya kita banggakan di G20 yang sebelumnya. Iya. Yaitu kita harus merelakan dengan head unit yang panjang ya. Kita harus kehilangan si gesture control. Iya, kita kehilangan gesture control ya guys ya untuk Betul. di iDrive 8 ini. Tapi tenang aja, iDrive 8 ini lengkap banget ya. Dia memang mengorbankan gesture control, tapi dia menonjolkan fitur safety-nya, Betul. fitur visible-nya. Nah untuk AC-nya ya, menu AC sekarang udah ada di head unit. betul. Ya udah di head unit. Di sini jauh lebih clean, nggak terlalu rame Clean kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Tetap pada konklusi kita yang pada awal, mereka itu facelift, dia mengganti itu dengan minor facelift ya. Iya. Tapi menujunya kepada clean look dan estetik sih, simple Iya, jadinya. betul, dan fungsional udah pasti ya. Betul. Nah kalau untuk lu sebagai driver di speedometer gimana Cuk menurut lu? Ini speedometernya sih sungguh-sungguh interaktif ya.
interaktif banget. Karena di sini kita settingannya juga makin diperbanyak deh. Betul. Contoh dari layout aja bisa kita ganti-ganti kayak gini. Dia mungkin ada 3 layout ya. Benar-benar. Ya kan? Ya, ini benar-benar enak banget meskipun di visibilitasnya simple. Iya. Cuma ini lebih ke tipikal dia itu harus mengedepankan fitur. Betul. Daripada misalkan kita yang dulu-dulu lebih pengen adrenalin rush mungkin tenaga, RPM sama speed terlalu dibesar-besarkan. Cuma kalau ini dia agak kesampingkan. Dia benar-benar fokusnya seperti media atau mungkin maps yang bisa langsung nggak diacunin tapi bisa langsung dipindahkan ke si speedometer. Di sini sih menurut gue masih banyak banget nih yang bisa dikulik ya. Kita bisa tonjolin untuk konten-kontennya yang bisa kita kasih ya. Dia juga udah lengkap sama audio switch controlnya, terus konten navigation sistemnya juga ada, terus kayak misalnya instrumennya juga benar-benar lengkap banget, ya kan? Kalau misalnya kayak pacar kamu atau mungkin saudara kamu nggak pakai seatbelt, dia di sini juga bisa muncul nih guys ya. Iya betul. Benar-benar oke banget sih menurut gue sih, benar-benar oke dan dia minimalis ya looksnya. Jadi minimalis banget emang ini. Ya, jadi semua kontennya itu bisa kita atur sesuai keinginan kita sih menurut gue. Jadi menurut gue jauh lebih berbeda karena kalau yang sebelumnya itu ya Cuk ya, jujur menurut gue terlalu rame. Betul. Terlalu rame untuk speedometer ya. Tapi kalau di sini dia buat lebih clean gitu. Jadi kalau teman-teman pengen performa bisa teman-teman atur di sini. Kalau teman-teman pengen information teman-teman juga bisa atur di sini. Jadi benar-benar lengkap sih ya. Kayaknya kita langsung ke belakang aja kali ya. Kita cobain ya. Tapi kalau di bagian semua ini yang kita lihat, kita kayaknya kalau dari secara visual untuk interior yang kita udah bahas kan ada beberapa hal yang menjadi krusial lah. Betul. Cuma kita sekarang ke belakang dulu buat lihat headroom dan legroom. Sehabis itu kita mendalami si fitur tersebut nih yang banyak kan di headroom Fitur nih. si iDrive 8. Jadi sebenarnya kita bukan bahas BMW 320 tapi kita bahas iDrive 8 teman-teman ya. iDrive 8 sih top nih. Ya, yuk. Oke, belakang yuk. Nah, kita bahas singkat aja guys ya untuk bagian belakang kedua ya. Betul. Ya, ini untuk headroom oke banget. Ya untuk headroom ini legroom, ini legroom. Kenapa? Malah sini dengkul gue. Ini untuk legroomnya oke banget ya guys ya. Legroomnya oke. Untuk headroomnya juga oke banget. Oke, ya betul. Oke, tinggi berapa Cuk? Tinggi gua 185 ya. 185 ya. Tuh, dengan legroomnya mungkin agak lumayan lebih sempit daripada lu ya, karena mungkin ini kan si driver juga. Iya. Cuma untuk 185 ini dengan headroom segini sih oke banget. Oke banget dan dapat juga 2 speaker ya. Betul. Jadi speaker ya kanan kiri, ambient light dapat. Ada port USB Type C ya 2 sama AC juga yang nggak kebagi, yang istilahnya ini belum. Iya nggak bakal kepanasan lah. Ya nggak bakal kepanasan ya, ini dapat AC di dengkul nih guys, jadi tenang aja. Sama kalau buat anak-anak muda nih yang suka bawa temen ya, dapat 2 cup holder juga di sini di tengah. Betul. Ya, taruh kopi bisa banget. Nah, jadi di sini guys kalau misalnya ngebut ya kan, nah di sini tuh dia ada bantalan ya, disebutnya bantalan ya. Jadi kalau misalnya temen-temen si driver ngebut nih kita, nah tuh guys ya, nah tuh ini tenang aja, ini empuk nggak sakit, paling biru aja ya guys ya. Oke, kayaknya mungkin kita langsung bahas aja kali ya identity dari si BMW ini, iDrive 8 gitu loh. Ya boleh. Ya, langsung aja yuk, langsung. Nah, oke, sekarang kita udah masuk ke dalamnya nih ya. Selain kita mau bahas tenaga, kita juga mau bahas apa nih, Cuk? Bahas fitur-fitur pada iDrive 8 ini di BMW 320 Sport Facelift 2023 ini nih, Dre. Oh, gitu. Tuh, yang tadi udah kita bahas sebelumnya, kalau ternyata ini dia tuh lebih mengedepankan fitur ya. Karena di posisi ini yang tadi lo udah bahas, speedometernya nggak terlalu rame dari yang sebelumnya ya. Nah sehingga itu RPM-nya dia sama mungkin speednya ya, digital speedo ini, dia itu menunjukkan itu di pinggir doang, sisanya tuh di kanan itu untuk konten yang dia pikir lebih menarik. Kayak contohnya mungkin ada G-Force-nya nih di sini. Tapi itu kan bisa diatur sebenarnya. Betul, ada CarPlay, ada navigation, ada banyak sih. Oh gitu. Tapi so far nih untuk safety-nya menurut gue nih cukup lengkap ya guys ya. Cukup lengkap. Dia ada front collision warning, betul, ada departure warning. Pokoknya ada attention warning juga. Attention assistant juga. Jadi menurut gue sih lengkap banget, futuristik banget sih. Ini juga udah ada ini ya, cruise control juga Cuk ya. Iya, cruise control ini bisa ada atur jarak sama mobil depannya itu aja. Oh gitu, mantep banget dong. Ya. Terus kita juga bisa atur ini kan, ada limiter juga kan dia kan? Ada, kalau limiter ada. Dan habis itu ini yang pengen bayan sih ada seni. Mantep dia. Jadi dia cruise controlnya nggak cuma sekedar cruise control,
tapi dia ngebantu untuk adaptif sama mobil depannya. Dia bisa kita ngatur jarak. Oh ya, jadi that's why dia itu ada ini ya, ada satu sensor ya, sensor yang spesial yang agak gede gitu ya. Betul. Oh gitu, lengkap banget sih. Ini untuk tenaganya, ini kapasitas mesinnya 2000 ya Cuk ya? Iya, kapasitas 2000 turbo ya. Untuk mesin OBS-nya sama ya? Sama, dia B48 ya. Iya, B48. Tuningannya aja kayaknya agak beda ya, agak kenceng kayaknya ya. Agak lebih kenceng sih. Tapi nggak tahu juga atau suges ya, takutnya sugesti guys. Sama. Ya, on paper sih sama ya. Tuh. Untuk output tenaganya 184 ya, 184 HP ya kan. Untuk torsinya juga oke banget lah pastinya lah ya. Nah, sekarang kita nih bakal cobain nih kali ya ADAS-nya ya. Kita nyobain ADAS-nya ya. Ya, kita cobain ADAS-nya nih sekarang. Sekarang ini untuk pengaturannya itu semua ada di setir ya Cuk ya. Iya, betul, tinggal kiri dan kanan aja kayak ngatur volume. Cuma posisinya dia tuh bisa ngatur jarak pendek dekatnya dari sini. Jadi kalau misalkan kita masih merasa jauh, kita tinggal kecilin lagi aja jaraknya. Ya sampai di 1 nih misalkan, ini kita paling dekat aja, paling dekat ya. Nah, jarak paling dekat dia tetap masih ngejar nih karena dia tetap ngikutin yang depannya. Ke depannya. Oh ya, gitu. Jadi ini tetap dia stabil terus sampai nanti ada ngerem dia tetap tahan remnya. Iya, oh gitu. Nah, iya, untuk cruise control ini semua kaki gue juga nggak megang ya. Cuma kalau untuk setir dia kan juga ada lane departure warning sama lane change assist-nya ya. Iya. Nah, ini tuh mungkin kita bisa gunakan cuma agar lebih safety ya. Karena ini bukan jalanan tol dan ini benar-benar padat, kita sebaiknya megang kendalinya sih. Ya, jadi teman-teman tetap harus hati-hati ya teman-teman ya. Jadi tetap harus dikontrol, harus dilihat. Ya, ini emang berguna, tapi jangan sampai disalahgunakan. Jadi kalau misalkan yang lain depan ngerem ya. Iya, mobil depan kita ngerem. Tuh, ini ngeremnya ini otomatis ya guys ya. Tapi kalau nanti ini mobil hilang, nah kita harus ngegas lagi karena dia udah nggak ada. Oke, berarti dia mencari objek ya. Mencari objek. Oke. Oh, ini sangat-sangat berguna banget sih. Ini sangat-sangat berguna. Oke lah. Kita bakal cobain si pak asisnya dulu nih. Oke, pak asisnya nih. Nah, sekarang kita masih cari parkir ini guys ya. Jadi sensornya itu dia bakal cari ya. Nah, dia udah nemuin sekarang nih guys ya. Jadi kita harus berhenti persis di depan parking space-nya. Nah, ini benar-benar ke parkir sendiri teman-teman ya. Benar-benar ke parkir sendiri ya. Jadi buat cewek ini yang suka diledekin nggak bisa parkirnya miring. Kalau pakai ini parkirnya jadi lebih enak ya. Lebih lurus, lebih gampang. Ini lebih smooth ya untuk. Iya, lebih smooth. Beda sama kompetitornya. Kompetitornya kan dia ada delay, tapi ini menurut gua termasuk responsif dan reaktif banget sih. Terus buat cari parkir juga nggak susah rivalnya ya. Iya, betul. Ini pokoknya yang penting tinggal stop aja ya kan di depan, agak di depanan ya. Ntar dia langsung nge-detect sendiri. Betul. Mungkin kita langsung aja kali closing ya. Kan udah cukup kayaknya ya, udah cukup kita jelasin untuk iDrive 8 kelebihannya apa, terus keunikan dari BMW ini apa. Kayaknya kita langsung closing aja kali Cuk ya. Closingnya di depan itu. Boleh, yuk. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya guys ya. Kita udah review nih ya. Tas untuk BMW 320 Sport tahun 2023 ya. iDrive yang terbaru. Dan gue juga mau infoin aja nih guys ya, kalau kalian di mobil di Autobahn itu kalian nggak perlu khawatir ya, karena kita ada apa aja Cuk? Free detailing sampai interior engine detailing ya. Habis itu kita juga kasih fogging interior. Habis itu free coating, free detailing dari body. Jadi kalian udah pasti terimanya beres, tuntas. Sama pastinya kita bakal kasih garansi mesin dan transmisi up to 1 tahun oleh Autospector. Jadi kalian jangan sampai ragu untuk beli di Autobahn. Dan yang pasti nih ya, kita juga punya free delivery ya guys. Jadi kalau teman-teman nih pengen ngecek stok ini boleh banget ya, bisa cek ke sosial media kita ya di autobahn.id di Instagram dan atau stok.autobahn untuk ngelihat jelas stok-stoknya. Nah kalau misalnya mau datang boleh banget. Betul, kita punya boleh banget. Cabang ya, kita punya di Bursa Mobil BSD dan di Bintaro. Langsung mampir aja teman-teman ya. Ya, see you and bye-bye.